khususnya akan pemberitaan firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Roma. Kita hari ini akan membuka di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, dan kita hari ini akan merenungkan akan bagian dari apa yang akan kita baca. Roma pasal yang ke-10, kita membaca ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Setelah menemukan, mari kita sama-sama membaca Roma pasal 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. So sekalian, pada saat kita melihat hidup kita yang hanya satu kali, hidup kita butuh keselamatan. Hidup kita butuh akan satu jaminan. Hidup kita butuh satu kepastian. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman? Apakah kita sudah sungguh-sungguh meletakkan akan satu fondasi di dalam kita belajar untuk mengikut Tuhan dengan tegas, dengan teguh, dan dengan setia? Kalau kita melihat konteks di dalam apa yang kita baca, Paulus sedang berbicara kepada siapa? Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Israel, di mana orang-orang Israel di dalam Alkitab dicatat bahwa you are the apple of my eyes. Engkau adalah seperti biji mataku. Aku mengasihi engkau. Engkau menerima firman. Engkau menerima pertolongan. Engkau menerima akan begitu banyak, akan anugerah yang begitu besar. Tetapi Israel yang sudah menerima semuanya itu, tetap dikatakan oleh Allah bahwa mereka adalah bangsa yang sudah jatuh di dalam kesesatan. Kenapa? Mereka sudah menerima konsep Allah. Mereka sudah beribadah di bait suci. Mereka sudah menerima tradisi yang diperkenan oleh Tuhan. Mereka sudah menikmati akan satu hal di mana mereka dinilai oleh orang sebagai orang yang beriman. Tetapi di sini Paulus sudah membicarakan tentang apa? Di sini Paulus sudah membicarakan akan di saat kamu menjadi seseorang yang sudah menikmati akan kereligiusan di dalam hidup masing-masing. Kenapa engkau masih belum bertobat? Kenapa engkau yang sudah masuk dalam bait suci, engkau yang sudah baca firman Tuhan, engkau yang sudah melayani Tuhan, bahkan engkau dikatakan sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi kenapa engkau masih belum dapat mengerti apa yang dimau oleh Tuhan? Saudara, pada saat kita melihat di dalam kitab suci, kita melihat problem yang terbesar itu apa sih? Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 10, kita akan menemukan bahwa apa? Bahwa mereka adalah orang-orang yang katanya giat untuk Allah. Coba saudara lihat di dalam pasal 10 ayat 2, saudara. Di dalam pasal 10 ayat 2 ditulis di situ, sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka. Bahwa apa, saudara? Bahwa mereka, siapa mereka di situ? Orang-orang Israel. Mereka adalah orang yang sungguh giat untuk Allah. Saudara, mereka melayani Allah, mereka beribadah kepada Allah. Tetapi satu hal yang hilang, yaitu apa, saudara? Tetapi tanpa pengertian yang benar, saudara. Mereka melayani Tuhan, mereka memberitakan Injil mungkin, tetapi mereka tidak punya the true understanding di dalam mereka mengerjakan semuanya itu. Maka ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena itu mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah.
Ini mengerikan, kenapa? Karena orang yang dicatat adalah orang yang tidak benar. Orang yang dicatat sebagai orang yang tidak takluk kepada kebenaran, bukan orang yang berada di luar gereja, bukan di luar Israel, bukan di luar kekristenan, tetapi orang-orang yang dikatakan yang tidak takluk kepada kebenaran, orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang berusaha mendirikan kebenarannya sendiri, dan orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang tidak mengenal kebenaran, maupun yang dikatakan sebagai orang yang tanpa pengertian yang benar, adalah orang-orang di dalam sendiri. Maka ini menjadi satu hal, saudara. Mari kita melihat dua problem terbesar di dalam Israel. Kenapa Paulus mengkritik Israel? Karena Israel jatuh di dalam dua hal. Pertama, jatuh di dalam ignorance. Dia sudah tidak mempedulikan lagi kebenaran mana yang paling benar. Mereka hanya peduli, pokoknya ini kebenarannya efisien, pokoknya ini kebenarannya bisa menjangkau orang banyak. Oh, kebenaran ini pokoknya bisa untuk dinikmati oleh banyak orang. Tetapi sudah tidak lagi mempedulikan apakah itu benar atau tidak. Maka banyak cara-cara yang dikerjakan oleh orang-orang, sungguh-sungguh harus kita bawa di dalam konsep yang benar. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah menikmati hal yang religius, tetapi belum melakukan sesuatu yang righteous. Maka kita dipanggil oleh Tuhan bukan menjadi orang-orang yang baik. Sekali lagi, we are called not to be a good man. We are called to be the righteous man. Saudara harus bisa membedakan good man dengan righteous man. Good man adalah orang yang baik, melakukan apa yang dinikmati oleh orang, yang diharapkan oleh orang, dan orang dapat menilai itu baik. Maka itu adalah good man. Tapi menjadi righteous man adalah tidak peduli orang suka tidak suka, hanya menyenangkan hati Tuhan. Itulah kesukaan yang sejati. Maka how to be a righteous man, saudara? Bagaimana menjadi seorang yang sungguh-sungguh righteous, sungguh-sungguh punya satu hal kebenaran di dalam kebaikan mereka. Maka saudara, ini yang harus kita bedakan. Who are you now? Who are we now? Siapakah kamu hari ini? Dan siapakah kita hari ini? Are we just a religious people? Or we are the righteous people? Saudara, kita bukan dipanggil menjadi orang yang beragama saja, tapi kita menjadi orang yang berhikmat bijaksana di dalam iman yang kita miliki. Tetapi saudara, itu panggilan kita, righteous. Tapi problem terbesar kita adalah apa? Kita sudah tidak lagi peduli terhadap what is righteousness. Maka ignorance menjadi problem terbesar. Kita sudah tidak lagi peduli di dalam hal ini. Maka Paulus pada saat berkata bahwa apa? Paulus berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran menurut mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Maka di situ, saudara coba lihat Roma pasal 10 ayat pertama. Dikatakan apa? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa yang suka mendengar sebuah khotbah yang tidak enak didengar oleh telinga? Siapakah yang suka mendengar sebuah khotbah yang menyakiti hati seorang pendosa? Banyak orang gak suka. Paulus pada saat mengkhotbahkan ini, Paulus juga tidak disukai oleh begitu banyak orang. Pada saat Paulus mengkhotbahkan hal ini, sebagian orang berkata, who are you? Sehingga kamu bisa mengkhotbahkan hal seperti ini. Tapi saudara, coba lihat, what is the motivation? Apa yang dimotivasi dari seorang Paulus di saat dia memberitakan ini? Dia sedang memberitakan karena aku rindu setiap orang yang sesat itu. Saya rindu orang yang tidak mengenal kebenaran itu, orang yang mendirikan kebenarannya sendiri dan yang tidak takluk dengan kebenaran Allah, mereka diselamatkan. Wah, ini adalah hati yang begitu lapang, saudara. Mereka melihat orang yang sesat, melihat orang yang tidak beres. Dia punya hati untuk mau menerima mereka supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Saudara,
Maka ini adalah satu hal yang saya rindu, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Hari ini, apakah saudara sungguh-sungguh peduli terhadap apa yang kita kerjakan? Apakah saudara peduli terhadap KKR Paskah yang kita akan kerjakan? Apakah saudara memang berada di dalam kepengurusan? Tapi saya ingin bertanya, apakah saudara setuju dan rela mengikuti setiap kebenaran-kebenaran yang kita kerjakan bersama? Atau jangan-jangan kita mendirikan kebenaran sendiri? Atau jangan-jangan kita sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran, dan seringkali kita akhirnya tidak takluk kepada apa yang Tuhan tetapkan. Inilah sesuatu hal yang saya mengajak saudara sekalian untuk mari kita belajar untuk peka. Kita bukan pelayan Tuhan yang sembarangan. Kita adalah pelayan Tuhan yang Tuhan anugerahkan righteousness untuk kita melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Maka saudara, mari kita belajar untuk melihat apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami perjuangkan. Di saat aku adalah anak-Mu ya Tuhan, aku adalah orang yang mengejar akan righteousness, bukan mengejar akan apa yang saya anggap sebagai kebenaranku sendiri. Maka, what should I do? Apa yang harus saya kerjakan? Maka saudara, ayat 5 sampai ayat yang ke-10 adalah satu bagian untuk mengajak saudara untuk melihat bahwa apa yang harus kita kerjakan. Kita coba lihat bersama saudara di dalam Roma pasal 10 ayat 5. Dikatakan apa? Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara coba lihat. Righteousness adalah anugerah Tuhan. Yes. Anugerah Tuhan adalah untuk kita dapat menjalankan kebenaran, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi saudara, meskipun righteousness adalah anugerah Allah, Allah menuntut kita untuk apa? Allah menuntut kita untuk melakukan. Saudara, kita melakukan kebenaran. Di saat Tuhan menganugerahkan penginjilan untuk kita bersama-sama kerjakan, mari kita lakukan bersama. Di saat Tuhan menganugerahkan kita untuk memuji Tuhan, memuji Tuhanlah bersama-sama. Dan pada saat Tuhan menitipkan firman untuk memberitakan, maka beritakanlah dengan iman sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan di dalam righteousness, yaitu dalam kebenaran Tuhan. Maka work righteousness harus menjadi satu hal yang kita sama-sama laksanakan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana saya bisa melaksanakan righteousness di dalam pelayanan? Bagaimana saya menjalankan righteousness di dalam hidup? Bagaimana saya menjalankan righteousness di dalam profesi saya? Maka saudara, ayat yang tadi kita baca belum selesai, yaitu apa? Orang yang melakukannya akan hidup apa? Akan hidup karenanya. Tetapi sekali lagi ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata, jangan katakan di dalam hatimu siapa akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang turun ke jurang maut untuk membawa Kristus naik. Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Apa maksudnya saudara? Kita harus mengerjakan righteousness. Yes. Tetapi di saat kita mengerjakan righteousness, seringkali kita bahasa mau mengerjakan segala sesuatu, kita pasti bertanya, mengapa saya harus mengerjakan ini? Apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana saya mengerjakan? Seringkali kita mengeluarkan banyak pertanyaan sebelum kita melakukan. Kita seringkali mengeluarkan begitu banyak questions sebelum kita melakukan sebuah action. Sudah, itulah manusia. Manusia dikatakan di dalam peribahasa, malu bertanya sesat di jalan, ya kan? Dan seringkali kita juga demikian. Kita adalah orang yang berada di negara lain. Kita seringkali menguji diri dengan apa? Coba, gua nggak tanya sama siapapun. Gua cuma modal GPS atau Mr. Paitu atau Paitu lah kungkung atau apa. Kita berusaha untuk gua cuma based on my own GPS. Untuk apa? Untuk saya menjalani hidup. Tetapi saudara memakai GPS-mu, engkau memakai akan buku arahanmu untuk bisa pergi kepada satu tempat, atau pergi ke satu lokasi. Jika tanpa saudara
memiliki akan satu panduannya sejati, saudara tidak mungkin bisa tahu dengan akurat. Maka saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa apa? Kebenaran karena iman hanya harus ada di dalam diri kita di saat kita kembali kepada firman. Maka pada saat saya melakukan righteousness, what kind of righteousness yang saya kerjakan? Maka saya harus kembali. Righteousness kembali kepada iman. Tapi pertanyaannya, what kind of faith, what kind of iman yang harus saya hidupi? Maka di situ dikatakan, iman tidak bisa lepas dari apa? Firman. Iman tidak bisa lepas dari firman. Maka di saat saudara memberitakan firman, disitulah iman. Di saat saudara memberitakan kebenaran, disitulah iman. Dan di saat saudara memberitakan akan kesucian dan kekudusan, disitulah letak iman. Maka iman tidak jauh-jauh dari hidup kita. Dan iman hanya ada di dalam firman yang benar. Maka di sini, kalau kita bisa memberikan summarize, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita kembali menjalankan setiap apa yang menjadi kebenaran, righteousness itu. Mari kita jalankan itu di dalam konsep firman yang menyatakan iman. Maka tanpa saudara kembali kepada firman Tuhan, saudara mau melakukan kebaikan di dalam gereja, melakukan pelayanan di dalam gereja, saudara mau memberitakan informasi tentang gereja, kemudian saudara mengerjakan banyak hal tentang gereja, tapi di saat saudara tidak hidup di dalam firman, maka imanmu tidak akan memimpin engkau menikmati setiap apa yang kau kerjakan. Kegagalan Israel adalah mereka punya rumah ibadah, mereka punya kehidupan religius, mereka punya akan setiap hal di mana mereka menikmati sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi yang hilang itu apa? Mereka kehilangan iman. Kenapa? Karena mereka kehilangan firman. Bukankah mereka punya kitab suci? Bukankah mereka punya akan perjanjian lama? Yes, mereka punya perjanjian lama. Tapi apa yang kurang? Mereka kurang akan satu kitab, yaitu perjanjian baru, yang adalah menjadi penggenapan dari apa yang menjadi berita firman di dalam perjanjian lama. Maka ini menjadi satu hal yang kita harus sama-sama melihat. Orang Israel sampai sekarang tidak bisa menerima kekristenan karena mereka menganggap bahwa penggenapan janji Tuhan bukan pada Kristus. Maka sampai sekarang mereka masih hidup di dalam satu konsep iman yang tidak beres, iman yang menurut kebenaran mereka, iman yang tidak setia. Maka saudara, saya hari ini mengajak saudara untuk melihat kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Kita yang berada di Guangzhou, kita berada di Beijing, dan juga ada kota-kota lain, saudara. Kita bersama-sama melihat kondisi kita. Mari kita bertanya, saudara pergi ke gereja? Yes. Saudara melayani gereja, di dalam gereja? Yes. Saudara memuji Tuhan, saudara berdoa, saudara membaca kitab suci? Yes. Saudara. Tapi pertanyaan kita yang harus kita tanya lebih dalam lagi, yaitu, apakah engkau mengindahkan firman Tuhan? Atau saudara sedang ignore, atau saudara sedang melakukan self-righteous di dalam setiap apa yang saudara ikuti? Sungguhkah engkau setia kepada firman Tuhan? Apakah sungguhkah engkau berpegang kepada firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang bekerja melaksanakan righteousness dengan kita, dengan iman yang kembali kepada firman? Apakah kita menjalankan firman Tuhan di dalam hidup kita hari ini? Apakah di saat kita menjangkau jiwa di dalam KKR, kita sudah beriman dengan benar? Di saat kita menjangkau banyak jiwa, apakah kita sudah kembali kepada iman? Dan pada saat saudara menjalankan pelayanan saudara, apakah saudara sudah melaksanakan dengan benar? Maka saudara, ini yang harus kita sama-sama koreksi. Di dalam pelayanan kita,
problem ini tidak akan begitu saja hilang. Problem ini akan selalu menghantam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Setiap kali saya pindah dari satu kota ke kota yang lain, banyak problem-problem yang saya melihatnya. Banyak problem, baik problem personal maupun problem like dislike. Lalu ada problem antara satu community dan community yang lain. Kita melihat semuanya itu. Kalau kita lihat apa yang menjadi problem solvernya, seringkali saya berkata manusia tidak bisa menjadi problem solver. Kenapa? Karena kunci untuk membuat manusia bisa tidak lagi hidup di dalam permasalahan yang mereka hadapi cuma satu kuncinya, yaitu apa? Kamu taat kepada firman Tuhan atau tidak? Kamu taat kepada imanmu atau tidak? Kamu taat terhadap kebenaran yang Tuhan tetapkan atau tidak? Saudara, kunci cuma ada di dalam itu. Seringkali banyak problematik dalam diri kita masing-masing adalah karena kita kurang taat terhadap firman Tuhan. Karena kita mensecondarikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan banyak di dalam kehidupan kita masing-masing, banyak dari kita sendiri sudah tidak menganggap Tuhan menjadi the higher position di dalam hidup kita masing-masing. Saya kemarin di Shanghai, saya men-sharingkan akan satu tema yang menjadi satu tema kelanjutan dari setiap seminar komunisme, yaitu apa? Yaitu the failure of the Ubermensch, yaitu orang-orang yang sudah memutlakkan dirinya untuk menyatakan there is no God anymore, I am the God now. Aku adalah Tuhan di dalam diriku sendiri. Maka semangat itu pada saat saya tanya kepada jemaat saya yang ada di Shanghai, saya tanya sama mereka, perlu nggak kita mengadopsi konsep Ubermensch? Perlu nggak kita mengadopsi konsep Superman di dalam pelayanan kita? Maka saya kaget. Kenapa? Karena ada 2 atau 3 pemuda kita berkata apa? Kita perlu Ubermensch. Kita perlu menjadi Superman di dalam pelayanan. Kita perlu menjadi orang yang punya power di dalam pelayanan. Saya kaget minta ampun. Saya kaget mengatakan bahwa apa? Rupanya komunisme bukan hanya ada di dalam negara, tetapi semangat komunisme sebenarnya sadar tidak sadar sudah masuk di dalam gereja. Mereka mengatakan kita perlu Ubermensch. Kita perlu semangat itu. Supaya apa? Supaya kita rajin. Supaya kita berani mati-matian. Supaya kita memiliki akan satu ambisi. Coba lihat pelayanan kita hari ini. Loyo semuanya. Coba lihat pelayanan hari ini. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Dan akhirnya kita harus memilih antara Tuhan dengan tugas. Dan akhirnya tugas kita menjadi lebih utama daripada Tuhan. Kita perlu Ubermensch. Kita perlu menjadi Superman. Sudah pada saat menerima satu statement-statement seperti itu, hati saya terlalu sedih untuk memikirkan itu. Kenapa, saudara? Karena di dalam hidup mereka, rupanya, menjadi orang Kristen, yes. Datang ke gereja, yes. Termasuk melayani Tuhan, yes. Tetapi mereka tetap mau jadi Superman. Mereka tetap mau pakai kain di belakang warna merah, pakai baju warna biru, lambang di dada, kolor di sini, gitu kan? Mereka kepingin menjadi Superman, mereka ingin menjadi Overman, mereka ingin menjadi idola. Dan mungkin di dalam pelayanan, siapakah yang paling diidolakan selain Yesus? Mungkin mereka mengatakan, selain Yesus, idola saya adalah diri saya sendiri. Mengerikan, saudara. Maka saya kemarin menghantam habis-habisan mengatakan, tidak. Konsep orang mengatakan, saya harus jadi Superman untuk dapat menjalankan tugas saya dalam pelayanan. Saya berkata, no. Saudara bukan dipanggil jadi Superman, tapi saudara dipanggil untuk menjadi orang yang melayani Tuhan, menjadi hamba. Maka di situ jangan mimpi, sudah melalui GRII, jangan mimpi jadi Superman.
Karena saudara tidak mungkin akan jadi Superman. Jangan anggap saudara akan menjadi orang yang paling diidolakan. Nah, mungkin saudara akan menjadi orang yang paling diidolakan. Kenapa? Karena gereja ini hanya memutlakkan Kristus lebih daripada siapapun. Kristus yang menjadi batu penjuru bagi siapapun. Maka Kristus batu penjuru hamba Tuhan. Kristus batu penjuru setiap orang-orang melayani Tuhan. Dan Kristus batu penjuru setiap jemaat dan seluruh dunia. Maka ini adalah satu hal di dalam pelayanan kita di dalam KKR Paskah, saudara. Mari kita bersama-sama membangun pelayanan yang righteous. Yaitu apa? Kita memutlakkan Kristus menjadi utama. Jangan menomorsatukan diri, tapi Kristus menjadi yang utama. Maka pada saat Kristus adalah yang utama, kita doa, Tuhan, saya mau mengutamakan Engkau, saya juga mau menomorduakan aku. Sudah masih ada waktu, kurang lebih beberapa minggu untuk Guangzhou, beberapa minggu untuk Beijing. Kita bersama-sama berdoa, upaya setiap kita masing-masing. Dengan lutut kita berdoa. Doa apa, saudara? Doa, Tuhan, aku mau memohon kepadamu. Let me be the wise man. Let me be the righteous man before you. Jadikan aku orang yang berhikmat bijaksana, orang yang hidup benar melayani Engkau di hadapan Engkau, ya Tuhan. Dan saya harap melalui rally doa hari ini, kita memohon kepada Tuhan. Kita memohon, Tuhan, saya mau beri yang terbaik. Saudara nanti jadi choir, berikan yang terbaik. Saudara nanti jadi perlengkapan, lakukan yang terbaik. Saudara jadi penerima tamu, jadi usher, lakukan yang terbaik. Tetapi kunci dari semuanya itu adalah live the righteous life wisely. Hidupi setiap kebenaran yang dianugerahkan itu dengan hikmat bijaksana. Paulus mengkritik bangsa Israel bukan karena benci. Sekali lagi, saudara, Paulus mengkritik bangsa Israel karena dia rindu mereka diselamatkan. Dan bila kita pun belajar, mari kita sama-sama melayani, karena kita rindu orang-orang lain pun diselamatkan dalam pelayanan kita. Dan saya harap, saudara, kita sama-sama bekerja sama. Meskipun saya nggak bisa di Guangzhou, tapi kita bersama-sama berdoa, Tuhan, berikan ledakan rohani untuk aku memberitakan Injil. Berikan aku ledakan rohani, dinamit rohani, untuk aku dapat mengerjakan banyak hal melalui setiap apa yang kita adakan dalam KKR. Beijing juga mengalami hal yang sama. Kita juga mengharapkan Beijing juga punya semangat yang sama, gila-gilaan memberitakan Injil. Maka saudara, kita bagi berdiri, kita bersama-sama sekali lagi kita memohon Tuhan, pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Biarlah kami terus meninggikan salib Tuhan, dan setiap kita merindukan banyak orang diselamatkan di dalam salib Tuhan. Melalui salib Tuhan, mereka dapat kembali kepada Tuhan. Kita naikkan lagu nomor 46, Di Bukit Golgota. Kita nyanyikan dengan suara yang tidak terlalu keras. Kita hayati lagu 46 ayat yang pertama. Kita memohon Tuhan, dan biar menjadi doa kita, maka aku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Kita naikkan lagu 46 ayat yang pertama. Di Bukit Golgota nampaklah salibmu, matahari
meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Saya minta dua rekan kita berdoa. Dari Beijing minta Paulina berdoa, Guangzhou minta Feby berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur sekali lagi atas firman Tuhan yang boleh Tuhan perdengarkan kepada kami melalui hamba-Mu, yaitu Ko Daniel. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan terus yang boleh menegur kami melalui firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan boleh sadarkan kami bahwa setiap daripada kami melayani Engkau bukan atas dasar kemegahan diri kami, bukan atas dasar kemauan diri kami, bukan atas dasar pembenaran diri kami, tapi kiranya Tuhan boleh sadarkan kami bahwa setiap daripada kami melayani Engkau, kami hanya berpegang pada firman-Mu, kami hanya meninggikan Engkau, dan kami hanya memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh terus meniadakan diri kami, dan hanya Tuhan sebagai satu-satunya yang boleh dipermuliakan, dan agar setiap daripada orang yang melihat pelayanan kami pun semuanya hanya kembali memuliakan Engkau, sehingga tidak ada satu tempat pun bagi kami untuk kami meninggikan diri kami dan kami kembali menilai bahwa diri kami yang berharga. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi hamba yang setia, hamba yang punya hati yang terus-menerus boleh ditundukkan di bawah firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur sekali lagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kesempatan pelayanan yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Bapa, kiranya Engkau boleh terus pakai setiap kami, Tuhan. Dan juga Engkau boleh mengingatkan setiap kami, Tuhan, agar kiranya pelayanan kami boleh menjadi pelayanan yang betul-betul harum di hadapan-Mu, ya Bapa. Bapa, kami berdoa, Tuhan, bersyukur untuk firman dan setiap apapun yang telah kami dengar malam hari ini, Tuhan. Bapa, kiranya Engkau boleh menggelisahkan setiap hati kami, Tuhan, agar kami boleh melayani Engkau, ya Tuhan, dengan benar-benar sebagai hati seorang hamba, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, menyerahkan setiap persiapan rangkaian Paskah kami ke depan, Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berikan kami hati yang sehati untuk boleh mau melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk prosip yang dibawakan oleh Evangelis Daniel di malam hari ini, Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang boleh beliau lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk. Dan kita akan bersama-sama menjalankan persembahan, dan kita akan menaikkan satu lagu nomor 159. Lagu nomor 159, kita harus membawa berita. Nomor 159, kita harus membawa
Rita. Oke. Do, re, mi, fa. Kita harus 1, 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Yang terakhir, kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita akan tutup sama-sama pertemuan kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Dari awal sampai akhir, Tuhan sudah pimpin kami di dalam persiapan KKR kami. Dimulai dari tekuk lutut kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Jangan biarkan pertemuan ini sia-sia. Jangan biarkan doa-doa kami kosong tanpa arti. Tapi kami mau belajar ya Tuhan. Inilah hati kami yang kami bersama-sama satukan di dalam Engkau. Kami meskipun berbeda lokasi, tetapi kami beriman kepada Allah yang sama. Beriman di dalam penebus yang sama. Beriman di dalam roh yang sama. Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami di dalam beberapa minggu ke depan ini, sebelum KKR Paskah. Berikan sekali lagi api yang membakar kami. Bukan api yang membinasakan, tapi api yang menghidupkan kembali. Sehingga kami tahu pasti siapa Tuhan yang kami layani. Dan kami memberikan yang terbaik sampai kesudahan kami hanya untuk Tuhan. Kami menyerahkan peperangan rohani ini terhadap iblis yang berusaha menghancurkan iman kami. Dan kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah Kristus hidup dan mematahkan setiap iblis yang berusaha merusak hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas keselamatan. Bersyukur atas pelayanan. Bersyukur atas jaminan yang Engkau nyatakan di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Baik saudara sekalian, sebelum kita berpisah, mungkin dari rekan